apakah ada tombak yang memang sejak awal dibuat sebagai pusaka seperti keris itu? Nah, nanti akan kita bahas. Sebelumnya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang tosan aji sebagai pusaka dan sebagai senjata ya. Jadi kemarin kan kita membahas tentang kayak senjata dalam perang itu biasanya tombak dan pedang gitu ya. Keris itu memang kadang-kadang sebagai senjata tapi lebih ke pusaka ya. Nah, terus ada temen yang ingin membahas tentang tombak-tombak pusaka ya. Nah, memang dalam bahasan saya sebelumnya, jadi memang tombak itu salah satu senjata utama atau senjata yang biasanya dipakai perang langsung ya, selain pedang ya. Kalau keris sendiri sih biasanya senjata pamungkas atau senjata yang kalau bisa tidak dipakai ya. Nah, untuk tombak sendiri ada yang bertanya ya tentang tombak pusaka. Sebenarnya apakah ada tombak yang memang sejak awal dibuat sebagai pusaka seperti keris itu? Nah, nanti akan kita bahas. Sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita bicara tentang tombak yang sebagai senjata dulu ya. Jadi memang kebanyakan untuk senjata yang perang, yang untuk dipakai perang langsung itu, senjata pertama yang digunakan selain pedang itu ada yang namanya tombak. Salah satunya tombak perang adalah ini ya. Nah, kalau ini adalah tombak dapur pleret, dan kebetulan ini memang tombak yang satu materi ya ini ya. Nanti aku juga detailnya ya. Warnanya sudah memang lebih ke kayak warna baja ya, lebih ke abu-abu kayak kehijauan. Dan ini memang kemungkinan pembuatannya bukan tempat lipat seperti tombak pusaka pada umumnya ya. Ini lebih ke ada bilang kayak tombak cor, yang jelas ini satu materi ya. Tapi kalau lihat bagian bawah ini ada kayak tempat lipatnya juga ya. Tapi yang jelas ini satu materi. Nah, kalau tombak ini memang sejak awal dirancang sebagai senjata ya, dan ini memang ada banyak kayak keretakan, kemungkinan pernah diadu dengan benda keras lainnya ya. Dan tombak ini berdapur pleret. Nah, kalau untuk tombak sebagai pusaka sendiri itu memang ada beberapa ya yang sangat terkenal ya. Salah satunya adalah yang pusaka utama Keraton Jogja itu, yaitu tombak Kanjeng Kiai Ageng Pleret gitu ya. Itu salah satunya menjadi pusaka utama itu karena memang memiliki sejarah yang cukup panjang. Salah satu yang menyebabkan tombak tersebut menjadi pusaka adalah sejarahnya, kisahnya ya. Mulai yang pertama dipakai oleh pendiri kerajaan Mataram Islam, Datang Sutowijoyo untuk menghadapi Haryo Penangsang ya. Dalam pertarungan itu ya, yang di situ Haryo Penangsang meninggal ya. Dia sempat perutnya tersobek oleh tombak Kanjeng Kiai Ageng Pleret ya. Bahkan di zaman VOC Belanda, tombak Kiai Ageng Pleret atau Kanjeng Kiai Ageng Pleret itu juga membunuh seorang istilah kapten Belanda ya, kapten Tak ya. Jadi komandan pasukan, jadi seperti itu. Nah, terus yang terkenal tombak lain yang terkenal itu adalah tombak Baru Klinting ya, milik Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu ya. Itu juga sangat terkenal. Kalau itu konon dapurnya baru kuping ya, yang ada lubangnya di bagian bawah yang kayak kuping itu, seperti itu ya. Dan memang beberapa tombak itu menjadi sebuah pusaka itu karena memang terlibat dalam peristiwa penting tertentu ya, jadi karena lebih ke perjalanan. Tapi ada juga tombak-tombak yang memang sejak awal dibuat sebagai pusaka ya. Kalau teman-teman ke Madura itu hampir sebagian tombaknya itu adalah tombak pusaka yang memang sejak awal dibuat sebagai pusaka. Salah satunya kayak ini ya. Ini salah satu tombak pusaka dari Madura ya. Nah, kalau teman-teman melihat isinya ini mungkin hafal ya, terutama daerah Madura ini dari daerah mana ya. Ini salah satu tombak pusaka ya. Dan saya juga pernah membahas tentang pembuatan pusaka-pusaka di Madura ya. Entah itu yang berupa keris atau tombak seperti ini ya. Jadi di Madura banyak tombak yang dikasih warongko scan karena lebih dipakai sebagai pusaka ya. Dan untuk pembuatannya sendiri di Madura itu, konon membuat pusaka itu biasanya untuk seseorang yang bahkan belum dilahirkan ya. Jadi ketika seorang laki-laki, entah itu ayah, entah itu kakek, yang memiliki istri, cucu perempuan yang mau melahirkan atau hamil, itu biasanya dipesankan sebuah pusaka ya. Dan biasanya untuk bahannya atau bakalan besi, bakalan pusaka itu dirituali ya. Jadi
si laki-laki itu dia biasanya ada tirakannya dulu, Kak, puasa, entah puasa motif, puasa ngerowot dan lain-lain itu ya, dan bakalan besinya itu ditaruh di bawah tempat tidurnya ya, sampai dia dapat suatu petunjuk atau ilham atau wangsit istilahnya. Nanti bahan yang ditaruh di bawah tempat tidur itu dibawa ke biasanya keramaian, ke pasar, ditaruh di jalan yang sering dilalui orang ya. Kalau besi atau bakalan pusaka itu ada yang melihatnya atau masih ada orang yang bisa melihat itu berarti belum bisa dipakai sebagai pusaka. Jadi dia harus mengulang lagi ritualnya ya, jadi kayak tirakat itu sambil bakalan besi itu, yang besi bakalan pusaka itu ditaruh di bawah tempat tidur sampai dapat pertanda lagi ya. Lalu itu dibawa ke daerah yang ramai lagi, biasanya di perempatan pasar gitu ya. Nah itu kalau ditaruh di situ dan tidak ada orang yang melihat atau orang berlalu lalang tanpa melihat besi tersebut, maka besi itu akan dijadikan sebuah pusaka. Itu yang disebut besi bakalan keris atau bakalan tombak ya. Jadi pembuatan pusaka di Madura seperti itu ya. Makanya kadang-kadang kayak tombak-tombak seperti ini itu sangat sulit keluar dari Madura ya, karena biasanya memang sebuah pusaka keluarga. Jadi memang ada di Jawa pun juga banyak ya tombak-tombak yang memang sejak awal dipakai sebagai pusaka. Tapi memang dasarnya kalau untuk persenjataan yang untuk perang langsung itu umumnya memang berupa tombak dan pedang. Tapi tombak pun selain yang dipakai untuk perang, ada juga tombak yang dipakai untuk pusaka. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan ini adalah contoh warongko sken ya, dari kayu cendana Jawa ya, yang diukir ya. Biasanya warongko seperti ini kalau di Madura untuk menyimpan tombak-tombak pusaka ya, jadi agar mudah dibawa kemana-mana ya. Dan ini adalah isinya ya. Jadi ini salah satu tombak yang khas dari daerah Madura ya, dari materi bahan pamor dan tempaannya mungkin teman-teman sudah bisa mengenali ya. Jadi tombak seperti ini biasanya memang sejak awal dibuat sebagai pusaka ya. Nah ini adalah warongkonya ya. Dan jadi selain untuk tombak-tombak pusaka juga ada tombak yang memang dipakai untuk perang, dan ini adalah salah satunya ya. Socaning Giwangganiro jar ketara lamun pocapan pakti, lumuh kasor kudu unggul, sumengguh sesongaran, yen mangkono kena ingaran katungkul. Mata hati dalam jiwamu pasti selalu kelihatan kalau berbicara, tidak mau kalah harus menang, merasa bisa menyombongkan diri. Kalau demikian itu dapat disebut terlena.